Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang telah kami buat. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari dua orang. Yang pertama itu saya, Muhammad Sultan, dan yang kedua ada kawan saya, Muhammad Arifin. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat yang berjudul Unsika Stick House. Nah, namun sebelum masuk dalam proyeknya, izinkan saya untuk memberitahu kalian semua tentang software-software apa saja yang digunakan dalam pembuatan proyek kali ini dan dalam pembuatan video ini. Nah, pertama-tama itu ada Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini merupakan salah satu IDE yang sangat terkenal. Nah, langsung kita buka aja Visual Studio Code-nya. Nah, ini merupakan contoh Visual Studio Code. Nah, jadi gunanya Visual Studio Code ini ialah untuk membuat kode. Jadi kode-kode yang ingin kita gunakan dalam program itu dibuatnya di sini gitu loh. Di sini bisa kita lihat dalam dalam project yang kami buat tuh ada index.php, header, footer, terus di sini juga ada koneksi.php untuk menghubungkan ke database. Itu semua dibuatnya menggunakan aplikasi atau software Visual Studio Code ini. Adapun kalau kita ingin mendownloadnya, kita langsung buka aja browser, terus kita ketik Visual Studio Code, terus kita klik yang bagian download. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal memilih untuk Visual Studio Code itu ada untuk yang Windows, ada untuk yang Linux, dan ada untuk yang OS. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan device kita. Nah, kalau misal kita mau download yang Windows, kita tinggal klik aja yang Windows, maka otomatis akan terdownload. Nah, karena sebelumnya saya udah pernah mendownload, maka di sini saya tidak perlu mendownload ulang ya. Nah, selanjutnya ada software yang kedua saya gunakan, yaitu Sampipi. Kayak gini tampilannya Sampipi. Sebentar. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan dari Sampipi-nya. Nah, gunanya Sampipi ini adalah untuk menghubungkan kode yang kita buat tadi ke database, menghubungkan project yang kita buat ke database. Adapun cara downloadnya tinggal buka aja web browser, terus sini bikin tab baru, terus langsung ketik aja Sampipi. Akan muncul kayak gini, kita klik lagi. Nah, di sini tinggal kita pilih mau download untuk Windows, untuk Linux, atau untuk OS. Nah, kalau saya sendiri itu download untuk Windows. Kalau ingin mendownload tinggal klik aja yang bagian download ini, maka otomatis akan terdownload. Nah, yang selanjutnya itu untuk merekam video ini saya menggunakan aplikasi OBS Studio. OBS Studio itu yang kayak gini nih. Nah, ini OBS Studio. Adapun cara download itu kayak gini. Buka browser, terus cari
OBS Studio, terus masuk bagian download. Di sini kita tinggal download aja ya, misalnya untuk Windows, untuk macOS, ini untuk Linux. Kalau sudah, maka tinggal kita close aja browsernya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cara menginstal software atau aplikasi yang telah kita download tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memandu teman-teman semua untuk melakukan penginstalan pada software yang telah kita download sebelumnya. Nah, pertama-tama di sini kita bisa buka File Explorer pada laptop kita masing-masing. Nah, jika sudah kita masuk ke dalam folder download. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa software yang telah kita download sebelumnya, seperti Visual Studio Code, lalu ada SAMPP, dan ada OBS Studio. Nah, pertama di sini kita akan menginstal aplikasi Visual Studio Code-nya terlebih dahulu ya. Caranya tuh sangat gampang sekali, tinggal kita double klik saja. Nah, jika sudah, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jika sudah muncul pemberitahuan seperti ini, kita tinggal klik yang bagian I accept the agreement, lalu klik next. Di sini kita bisa centang aja create a desktop iconnya, lalu klik next lagi. Nah, di sini kalau kalian ingin menginstal, tinggal klik install saja. Nah, karena di sini sebelumnya saya sudah melakukan penginstalan pada Visual Studio Code, maka di sini saya tidak perlu melakukan penginstalan ulang ya. Dan jika sudah terinstall, nanti tinggal tutup aja ininya, pemberitahuannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan pada SAMPP-nya. Nah, di sini SAMPP-nya bisa kita double klik sama seperti tadi. Nah, jika sudah, kita klik yes. Tunggu sampai muncul tanda seperti ini. Di sini muncul peringatan kalau saya sudah pernah menginstal SAMPP sebelumnya. Tapi karena ini saya hanya memandu kalian, maka abaikan saja tanda ini. Kita klik OK. Nah, di sini muncul tampilannya, pemberitahuannya. Tinggal kita klik next saja. Next lagi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk melakukan penginstalan pada folder apa. Nah, foldernya itu harus folder kosong ya. Misalnya di sini kita ingin melakukan penginstalan pada folder MS. Nah, ini ada MS. Nah, kita klik OK aja. Oke. Jika udah, kita klik next. Nah, di sini kita bisa memilih bahasanya. Pilih bahasa Inggris. Kita klik next lagi. Nah, di sini ready to install. Tinggal klik next saja, dan maka otomatis sistem akan melakukan penginstalan pada SAMPP-nya. Karena saya sudah melakukan penginstalan, maka tinggal di cancel aja. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan penginstalan pada OBS Studio-nya. Tinggal double klik. Lalu kita klik yes. Nah, di sini kalau misalnya kita klik next, maka akan muncul peringatan kayak gini. Kenapa muncul peringatan kayak gini? Karena di sini saya sedang menggunakan OBS Studio-nya untuk nge-record layarnya. Maka saya tidak bisa
melanjutkan menginstalannya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin melanjutkan penginstalan, sarannya cukup sama kayak tadi, tinggal klik next aja, terus nanti pilih foldernya, mau ditaruh di folder apa. Kalau sudah tinggal klik install, maka otomatis si OBS Studio-nya akan terinstall di laptop teman-teman ya. Nah, mungkin untuk penginstalan software atau aplikasinya cukup sampai situ saja. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke project yang telah kami buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang project yang telah kami buat. Adapun project kami sendiri yaitu sebuah aplikasi berbasis website dengan judul Unsika Steakhouse. Jadi di sini konsepnya kita menjual berbagai macam steak berkualitas tinggi, dan kita juga menjual beberapa minuman di dalam sebuah website yang sudah kita buat. Untuk bahasa yang kita gunakan di sini ialah PHP, dan di sini kita juga menggunakan MySQL. Namun sebelum membahas lebih dalam tentang project yang telah kita buat, di sini saya akan memberitahu tentang source code untuk project yang kami buat. Untuk source code-nya sendiri kami mengambil dari YouTube ya. Nah, pertama-tama di sini kita bisa buka web browser kita, terus masuk dalam YouTube, dan nama channelnya ialah BSI Mandiri. Dan untuk judulnya sendiri itu aplikasi restoran gratis berbasis web dengan PHP natif. Cuma bedanya kalau di sini kan dia jualan ayam. Nah, kalau saya jualan steak gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mendownload source code-nya, kita tinggal masuk ke deskripsi videonya dan kita tinggal klik linknya. Nah, otomatis akan mengarahkan ke tab baru. Nah, kalau misalnya kita ingin mendownload, tinggal klik aja tanda download ini. Cuman karena sebelumnya saya sudah pernah mendownload, maka di sini saya tidak akan mendownload ulang ya. Nah, kalau udah terdownload, close aja. Close. Lalu buka file explorer kita dan cari di mana folder tersebut tersimpan dalam folder download. Nah, ini yang kita download. Di sini kita ekstrak filenya ke dalam berkas atau folder htdocs. Nah, folder htdocs sendiri itu terletak di dalam folder sampipi. Nah, folder sampipinya di sini saya simpan di dalam OSC. Di sini kita cari sampipi. Nah, htdocs. Nah, agar nanti webnya bisa dijalankan di localhost, maka si file ini harus diekstrak ke htdocs ya. Kalau udah tinggal klik OK aja, maka otomatis akan terekstrak. Nah, karena sebelumnya di sini saya sudah pernah ekstrak, maka saya tidak akan melakukan ekstrak ulang. Kalau udah terekstrak, tinggal close aja, terus tutup file explorer-nya. Nah, di sini kita akan langsung masuk untuk membahas masalah project yang telah kami buat. Nah, tapi sebelumnya kita koneksikan dulu database-nya dengan cara buka sampipinya. Dan pastikan bahwa Apache dan MySQL-nya nyala. Kalau nyala tuh kayak gini nih, ada tanda hijaunya, terus di sini ports-nya, ports berapa. Nah, kalau yang mati itu yang kayak begini. Nah, kalau sudah menyala, tinggal kita close aja sampipinya. Lalu kita buka browser kita. Nah, kita cari database kita. Untuk database-nya itu ada di localhost
php-admin. Di sini saya menyimpan database saya. Terus masuk ke DB, terus masuk ke DB restoran. Nah, ini merupakan database dari web kami. Lalu langsung saja kita masuk projectnya. Tinggal ketik localhost stick house. Nah, untuk stick house-nya sendiri itu nama file yang telah kami ekstrak tadi ke dalam htdocs. Kami ubah menjadi namanya menjadi stick house. Nah, maka di sini akan masuk dalam form login. Nah, di sini kita harus login sesuai dengan akun yang terdapat di dalam database. Di sini kita lihat dalam database-nya. Terus kita masuk dalam table user. Nah, di sini ada username dan password dari website yang telah kami buat. Misalnya di sini saya ingin login sebagai pelanggan dulu ya. Misalnya di sini pelanggan 1 dengan password 123. Di sini pelanggan 1, password 123. Nah, tapi gimana kalau passwordnya saya salahin? Apakah bisa? Nah, pasti tidak akan bisa. Akan muncul pemberitahuan username dan password tidak sesuai. Maka harus sesuai ya antara password sama username-nya dengan yang ada di database. Nah, kalau benar, maka akan langsung diarahkan ke halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama dari web kami. Di sini saya ingin memperlihatkan produk-produk yang kami jual, mulai dari makanan seperti tomahawk steak, tenderloin steak, sirloin steak, T-bone steak, melted steak, brisket steak, dan ribeye steak. Adapun untuk minuman itu ada jus alpukat, jus mangga, es teh, es cendol, jus apel, jus pisang, jus tomat, dan jus murni. Nah, di sini bedanya dengan source code-nya tadi, kami memodifikasinya dengan menjual stick. Kalau tadi kan menjual ayam, di sini kami menjual stick. Nah, terus hal yang bisa dilakukan oleh pelanggan ialah memesan makanan yang ingin dia pesan. Misalnya di sini dia mau makan tomahawk steak. Misal dia pesan 2 orang untuk dia dan pacarnya misalnya 2 orang. Terus keterangannya itu well done. Tambah. Adapun untuk minumannya, di sini misalnya dia pesan jus alpukat. Jumlahnya 2. Keterangannya misalnya di sini jangan terlalu manis. Tambah. Nah, maka otomatis si pesanan akan masuk ke dalam keranjang. Di sini bisa kita buka keranjangnya. Terus di sini bisa kita pilih kita mau milih di meja berapa. Di sini juga ada nomor ordernya, orderan ketiga. Untuk mejanya misalnya meja pertama. Terus keterangannya kita kasih minta tambahan saus tomat. Kalau udah kita proses, maka otomatis akan muncul pesanan sedang diproses, mohon tunggu sampai masakan datang. Nah, di sini si pesanan kita akan masuk ke dalam database table order.
Nah, di sini bisa kita lihat order ketiga tadi ya. Order ketiga, ini ordernya di meja pertama, ini tanggal ordernya, terus ini keterangan ordernya, terus ini status ordernya 0. Kenapa 0? Karena di sini si pesanan belum di ACC oleh admin dan kasir. Nah, untuk ACC pesanan pelanggan, kita bisa login sebagai admin atau kasir ya. Misal di sini saya ingin login sebagai admin. Kita login sebagai admin 1, 2, 3. Nah, di sini adalah tampilan dashboard dari admin. Di sini muncul pemberitahuan ada pesanan satu yang sudah bayar. Tadi ini yang satu sudah bayar, ini saya nyoba-nyoba. Dan ini satu yang belum bayar itu yang tadi kita pesan. Terus di sini ada total menu, ada 15 makanan dan minumannya. Kita lihat di database-nya apakah betul masakan. Nah, ini ada 15 ya, betul kurang lebih. Ini ada minuman, ada makanan. Terus di sini ada harga masakannya, ini fotonya, ini status masakannya. Satu ini artinya si makanan atau minumannya tersedia semua. Kita kembali ke sini. Terus di sini juga ada total pegawai, yaitu 2 waiter, 1 kasir. Juga ada total pendapatan hari ini. Terus ini ada total pelanggan, 3 pelanggan. Terus di sini kita bisa melihat laporan keuangan. Kita klik lagi. Nah, selanjutnya ada entry referensi. Di sini kita bisa masukin data user. Misalnya di sini kan baru ada 9 orang, baru ada 9 user. Misalnya admin di sini ingin mengubah owner atau menambahkan dulu deh. Kita ingin menambahkan pelanggan yang tadinya 3 jadi 4. Misal di sini namanya pelanggan 4. Username-nya pelanggan 4 tanpa spasi, password-nya 123, submit. Nah, maka otomatis akan muncul pemberitahuan registrasi user berhasil. Nah, di sini yang tadinya 9 jadi 10 karena di sini ada pelanggan 4. Lalu kita cek di database-nya apakah bertambah. Kita masuk ke table user. Nah, di sini muncul ya pelanggan 4. Kalau sebelumnya itu cuma nyampe pelanggan 3 doang. Kalau sekarang ada sampai pelanggan 4. Nah, misalnya di sini ingin kita kurangin lagi nih, ada yang ingin kita hapus. Tinggal kita klik hapus aja. Klik hapus, maka otomatis akan menjadi 9 lagi. Dan di sini statusnya user berhasil dihapus. Kita cek lagi database-nya. Refresh. Nah, di sini pelanggan 4 sudah hilang ya. Terus misalnya di sini ingin ubah nama, misalnya ini di data, misal ownernya ini owner 1 bukan Muhammad Sultan lagi. Ini misalnya owner satunya itu misalnya Ronaldo. Submit. Maka di sini akan terubah nama usernya. Kita cek database-nya. Di sini dalam database owner 1 juga udah berubah ya, bukan Muhammad Sultan lagi tapi menjadi Ronaldo. Terus kita masuk lagi ke sini. Terus selain data user, di sini juga ada data makanan. Di sini kita bisa menambahkan makanan atau minuman sesuai yang kita mau. Di sini juga kita bisa mengubah status makanannya. Misalnya di sini makanan atau minuman ya. Kan ada jus alpukat. Ini kan tadi tersedia karena udah ada yang pesan,
maka statusnya berubah jadi tidak tersedia. Nah, terus submit. Nah, ini kalau misalnya si pelanggan login kembali, maka dia tidak akan bisa memesan bus alpukat karena sudah tidak tersedia lagi. Nah, di sini kita bisa cek dalam database-nya jus alpukat berubah jadi 0. 0 itu tidak tersedia. Gimana kalau misalnya kita mau nambahin makanan baru nih? Misalnya yang rib eye-nya nih udah nggak dijual lagi. Kita hapus aja nih. Kita ganti makanan baru. Kita tinggal klik tambah data. Terus kita pilih kategorinya masakan, makanan atau minuman, Terus nama makanan tuh misalnya sate kambing. Harganya itu misalnya 15.000. Status tersedia. Terus di sini kita bisa pilih gambar dari file Explorer. Nah, cari di sini gambar yang kita mau. Sate kambing misalnya nih. Open. Lalu klik submit. Nah, maka di sini otomatis si stick yang kita hapus tadi akan diganti menjadi daging kambing atau sate kambing dan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Kita cek apakah dalam data bisa berubah. Kita refresh dulu. Nah, di sini berubah ya. Di sini muncul peringatan kalau jaringan saya sedang kurang bagus. Nah, di sini untuk makanannya tadi kan rib eye stick. Nah, di sini berubah menjadi sate kambing. Kalau misalnya kita login lagi si pelanggannya, maka akan berubah rib eye stick tadi menjadi daging kambing. Terus di sini kita pilih entry order. Nah, di sini si admin juga bisa ngebatalin pesanan pelanggan. Misal tadi pelanggannya salah pesan nih, kalau pesanan bisa kita klik icon sampah ini, maka otomatis nanti si pelanggan bisa melakukan pesanan lagi. Terus di sini juga ada entry transaksi. Terus kita masukin nomor mejanya nomor 1 ya. Ini tadi pesanan si pelanggan, membernya kan pelanggan 1. Terus misalnya di sini nggak ada diskon, total bulannya itu 2.420.000, dia uangnya itu 2.450.000, di sini kembali 30.000 bayar, maka otomatis transaksi berhasil. Di sini kita juga bisa nge-print struknya ya, kita bisa print struk. Nah, ini bisa di print beneran ya. Misalnya device kita itu terhubung dengan printer, jadi si orderan ini bisa di print beneran, laporan orderan ini. Tampilannya kurang lebih kayak gini nih, ada tanggal orderannya, ada nomor orderannya, membernya, terus detailnya kayak gini. Itu kalau misalnya admin. Di sini juga ada laporannya ya, mulai dari order pertama, order kedua, order ketiga. Terus kita coba login sekarang sebagai kasir. Misalnya kita login dulu nih, pelanggan lagi, kita ingin pesan makanan baru lagi ya. Di sini misal kita pesan melting stick tambah, kita masukin keranjang, kita pilih mejanya, meja berapa, meja kedua misalnya. Di sini proses, terus kita login sebagai kasir.
Nah, selain admin yang bisa nge-ACC pesanan, di sini kasir juga bisa nge-ACC pesanan pelanggan. Di sini kita login bagi kasir. Nah, akan muncul tampilan kayak gini. Tampilannya kurang lebih sama. Cuma di sini kalau bedanya admin sama kasir, tadi kan kalau admin tuh muncul pemberitahuan, misalnya kayak laporan laporan penjualan, terus laporan pendapatan, ya kan. Terus tadi juga ada jumlah karyawannya, terus ada jumlah makanan minumannya, ada 15. Terus tadi juga ada entry data. Nah, kalau tadi kan ada data user sama data makanan dan minuman. Nah, kalau sekarang cuma ada data user doang. Nah, itu pun di sini kasir nggak bisa ngedit kayak admin. Tadi kan kalau admin bisa ngedit, misalnya ownernya ingin ganti nih, si admin bisa ngedit. Kalau sekarang si kasir enggak, jadi cuma bisa sekedar ngeliat doang. Sama paling kalau ingin yang dilakukan tuh dia bisa registrasi user. Ini paling yang bisa dilakukan tuh ini. Terus tadi juga ada entry transaksi. Ini kurang lebih cara kerjanya sama kayak admin tadi. Tinggal kita masukin nomor mejanya nomor 2. Terus ini pelanggannya pelanggan 1, kalau salah ya. Terus ini harga 150.000. Bayarnya itu dengan 150.000. Maka di sini uang pas, bayar. Nah, akan muncul notifikasi transaksi berhasil, print stroke. Ini kalau kita klik sama kayak tadi, dia bisa nge-print stroke-nya. Nah, kayak gini. Kita cek database-nya. Restoran. Terus transaksi. Dari sini muncul database yang baru. Ya, ada 4 transaksi. Ini transaksi kita yang terakhir, transaksi sebesar 150.000. Terus ini kembalinya 0 yang barusan tadi. Nah, sama di sini juga ada laporan kayak kasir tadi. Jadi misalnya kita ingin print semua laporan, bisa. Kayak gini. Nah, terus sudah kasir, ada waiter. Oh ya, untuk kasir ini dia nggak ada entry order ya. Entry order tuh yang kayak misalnya tadi kalau misalnya si pelanggan salah memesan kan bisa dibatalin sama admin. Nah, kalau di kasir ini nggak bisa. Nah, sekarang kita login sebagai waiter. 1, 2, 3. Nah, di sini kurang lebih sama tampilannya. Bisa ada entry data user. Di sini bisa nambahin user, tapi nggak bisa ngedit kayak kasir tadi. Terus tadi kalau kasir kan ada entry transaksi. Nah, kalau ini entry order. Entry order tuh sama yang kayak admin tadi. Jadi si waiter bisa ngebatalin pesanan pelanggan kalau ada kesalahan. Nah, karena di sini nggak ada pelanggan yang pesan, maka muncul notifikasi no data available in table. Di sini dia juga bisa ngeprint transaksi pelanggan. Sama yang terakhir itu ada owner untuk milik restorannya. Misal di sini kita login owner 1,
2, 3. Nah, ini tampilan dari ownernya. Di sini muncul notifikasi selamat datang owner. Ini nama ownernya. Terus ini ada informasi total penjualan hari ini 17 Mei 2024. Ada 3 yang sudah bayar, total 15, total pegawai, terus ini total pendapatan, total pelanggan. Di sini juga bisa ada laporan. Nah, si owner ini tampilannya kurang lebih sama kayak admin. Cuman di sini dia hanya bisa melihat. Kalau tadi kan admin bisa menambahkan, bisa mengedit, ya kan? Terus bisa ngebatalin pesanan, bisa ACC pesanan. Kalau owner di sini nggak bisa, dia cuma bisa melihat informasi seputar restorannya gitu. Di sini juga ada laporan, dia juga bisa melihat laporan dari transaksi hari ini dan transaksi sebelumnya. Di sini juga bisa dia ngeprint struknya. Paling gitu aja kalau dari owner mah. Nah, mungkin sekian penjelasan dari project yang telah kami buat. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.